Duduk siap, gerak! Lapor kelas teknik transportasi laut siap mengikuti perkuliahan. Lanjutkan. Lanjutkan. Mengawali perkuliahan, berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, untuk Pak Dedi sendiri akan melakukan pengabsenan terlebih dahulu supaya mengetahui untuk kehadiran dari mahasiswa semuanya. Untuk yang pertama, Abel Juniansyah. Siap, hadir. Aditya Wibowo. Siap, hadir. Avalinda Sutrisno. Siap, hadir. Afnan Isnandar Hernando. Aldi Wahyudi. Siap, hadir. Alfajriansyah. Siap, hadir. Alif Ramanda. Siap, hadir. Adriansyah Putra. Hadir. Bertovan Panji. Siap, hadir. David Beckham. Siap, hadir. Fatur Wahyu Riyadi Razak. Siap, hadir. Fernando Ebit Ngaji. Siap, hadir. Gasan Zaki. Siap, hadir. Henggi Prasetyo. Siap, hadir. Hilmi Catur Pamungkas. Siap, hadir. Irma Rayujana. Siap, hadir. Lasmawati Dwi Setia Maritika. Siap, hadir. MEK Tasria Lingga. Siap, hadir. Oke, sebelum kita memasuki perkuliahan kita, Bapak akan sampaikan di sini untuk RPS kita kali ini ya, karena di sini kita akan belajar bersama tentang ekonomi transportasi laut. Harapannya di sini untuk materi kali ini yang pertama adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai pendekatan pengelolaan transportasi laut dan kegiatan kepelabuhanan yang juga mencakup faktor resiko, keselamatan dan juga perekonomian di pelabuhan tersebut. Kemudian capaian pembelajaran di sini diharapkan yang pertama mahasiswa memahami tren permintaan transportasi laut, riset pasar transportasi laut, dan sistem angkutan intermoda. Yang kedua adalah mahasiswa memahami sistem bongkar muat pelabuhan, penentuan jenis angkutan laut, sistem pergudangan dan penyimpanan kargo, sistem keagenan, survei muatan, perhitungan keekonomian perusahaan pelayaran, kepabeanan, dan juga menginternalisasi sistem kemandirian, kejuangan, dan juga kewirausahaan. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang teknik transportasi laut. Dan selanjutnya adalah mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawab dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri di bidang teknik transportasi laut. Dan kompetensi di sini untuk kami mengharapkan yang pertama, mahasiswa akan mampu menjelaskan tentang peranan transportasi dalam menunjang perekonomian. Yang kedua adalah mahasiswa akan mampu mengidentifikasi tentang permintaan dan penawaran jasa transportasi. Yang ketiga, mahasiswa akan mampu menjelaskan intermoda transportasi. Yang keempat, mahasiswa akan mampu mengevaluasi tentang konsep biaya transportasi. Yang kelima, mahasiswa akan mampu menafsirkan tentang tarif transportasi dan biaya operasional kendaraan. Yang keenam, mahasiswa akan mampu mengevaluasi kinerja kepuasan jasa transportasi. Yang ketujuh, mahasiswa akan mampu menganalisis biaya dan juga manfaat. Yang kedelapan, mahasiswa akan mampu menjelaskan konsep nilai uang. Yang kesembilan, mahasiswa akan mampu mengevaluasi proyek. Yang kesepuluh, mahasiswa akan mampu mengevaluasi secara keseluruhan biaya yang dibutuhkan di dalam penerimaan ekonomi transportasi laut. Nah, di sini akan ada 16 kali pertemuan, diantaranya pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 kita sebelum melakukan ujian tengah semester atau mid semester. Di pertemuan ke-8 kita akan melakukan ujian tengah semester. Di pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15 kita akan melakukan di sesi yang kedua. Dan nanti di pertemuan ke-16 di akhir sesi adalah ujian akhir semester. Baik. Di sini Bapak akan sampaikan dan kita akan menuju ke materi selanjutnya. Baik,
Untuk selanjutnya kita akan berbicara tentang sebuah konsep di mana konsep itu akan mempengaruhi sebuah pemenuhan kebutuhan akan jasa transportasi yang ada di Indonesia. Khususnya di sini untuk prodi S1 Teknik Transportasi Laut, kita lebih mengedepankan transportasi laut. Jadi untuk fokus di materi kali ini kita bagaimana pemenuhan daripada kebutuhan akan transportasi laut itu sendiri. Seperti dilihat di sini, kita melihat untuk konsep supply dan juga demand. Di pertemuan kelima kali ini kita akan melihat bagaimana equilibrium atau keseimbangan pasar dapat didefinisikan sebagai suatu situasi di mana kuantitas permintaan sama dengan kuantitas penawaran. Nah, jadi kita akan melakukan sebuah balancing. Balancing di sini adalah untuk permintaan itu akan disesuaikan bagaimana penawaran itu dilakukan. Jadi harus padu padan dalam artian untuk pemenuhan kebutuhan transportasi itu harus disesuaikan dengan bagaimana permintaan yang ada di pasaran. Jangan sampai apa yang ada di pasaran itu tidak direspon positif oleh masyarakat atau kebutuhan akan transportasi laut sendiri tidak bisa diminati oleh masyarakat di sekitarnya. Nah, kita melihat di sini untuk harga terbentuk dari kondisi keseimbangan pasar adalah harga keseimbangan atau equilibrium price, sedangkan kuantitas produk pada kondisi keseimbangan pasar disebut dengan kuantitas keseimbangan atau equilibrium quantity. Nah, di sini kita melihat bahwasanya apa yang ada di market itu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Harganya pun disesuaikan dengan masyarakat sekitarnya. Contoh, untuk pemenuhan angkutan perintis. Nah, di dalam angkutan perintis itu kita melihat bahwasanya terdapat harga yang dilakukan subsidi oleh pemerintah. Nah, di dalam pemenuhan harga dan juga pemenuhan kebutuhan itu menyesuaikan dengan masyarakat sekitar. Oke. Di dalam pemenuhan pastinya akan ada surplus. Nah, di sini adalah kelebihan terjadi apabila produsen menawarkan suatu jenis produk dalam jumlah yang lebih banyak daripada yang diinginkan dibeli dan diminta oleh konsumen. Kondisi ini terjadi apabila harga lebih tinggi daripada harga equilibrium. Nah, di sini terlihat bahwasanya untuk market di sini terjadi kelebihan, manakala untuk penawaran di sini atau produk yang diinginkan ini terjadi perlebih di dalam market maupun di pasar. Nah, untuk kaitannya dengan transportasi laut di sini, harapannya masyarakat merespon positif adanya kebijakan maupun adanya hal yang harus dihindari oleh masyarakat terkait dengan penentuan harga yang sangat-sangat tidak signifikan. Oke, ada pertanyaan di sini? Baik, ada yang pertanyaan dari materi yang sudah saya sampaikan? Izin bertanya, Pak. Baik, silakan. Mengapa prediksi permintaan jasa transportasi perlu dilakukan dalam perencanaan sistem transportasi? Oke, pertanyaan bagus, silakan duduk Ismawati. Ada yang mau menjawab, silakan. Izin menjawab. Baik, silakan. Prediksi permintaan juga akan membantu menentukan kapasitas yang tepat dari sistem transportasi yang akan dibangun. Jika terdapat permintaan yang tinggi, maka sistem transportasi permintaan yang tinggi harus memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani volume penggunaan yang diharapkan. Oke, good. Terima kasih, Irma. Baik, betul sekali untuk jawaban dari rekan kalian bahwasanya untuk jumlah yang sangat tinggi itu akan menentukan kapasitas dari permintaan itu sendiri. Jadi antara supply dan juga demand ini harus balance. Jangan sampai terjadi ketimpangan antara kedua hal tersebut. Manakala kita mengetahui di market, di pasaran tidak terlalu ada respon positif atau mengurangi kapasitas yang ada, otomatis di dalam permintaan pun itu pasti akan berkurang. Nah, di sini terlihat manakala ada permintaan yang berlebih, nah disesuaikan dengan penawaran yang ada. Contoh di sini adalah perusahaan angkutan laut. Perusahaan angkutan laut ini akan menyediakan layanan angkutan tersebut disesuaikan dengan permintaan yang ada di pasaran. Perlu untuk diketahui bahwasanya kekurangan, atau shortage di sini adalah bagaimana permintaan atas suatu jenis produk lebih banyak daripada yang diproduksi atau ditawarkan. Dalam hal ini manakala respon positif daripada masyarakat untuk menggunakan jasa transportasi tersebut mengalami berlebih. Nah, otomatis adanya kekurangan terhadap jasa angkutan transportasi laut itu sendiri. Jadi di sini penyediaan transportasi laut sangat-sangatlah
diharapkan dan juga sangatlah dinantikan untuk penggunaan daripada armada transportasi laut itu sendiri. Harapannya untuk penggunaan masyarakat yang ada di sekitar dan juga menggunakan angkutan perintis itu bisa digunakan oleh masyarakat sekitar. Adanya transportasi ini banyak hal, banyak kemungkinan yang bisa digunakan, dan diantaranya adalah disparitas harga. Nah, di dalam disparitas harga di sini tidak adanya pembanding atau tidak adanya harga yang berlebih. Contoh, hal yang terjadi adalah harga yang di tempat pelosok ataupun tempat yang terpencil ini menjadi kelonjakan dikarenakan untuk subsidi daripada pemberian distribusi barang itu tidak tersampaikan di sana, makanya terjadi disparitas harga. Nah, untuk menekan disparitas harga adalah adanya pemerataan dalam hal transportasi. Ini yang sangat memberikan dampak positif terhadap kebutuhan untuk masyarakat di kesehariannya. Nah, di dalam akibat perubahan penawaran terhadap equilibrium, di sini adalah akibat berubahnya ada faktor-faktor bukan harga yang mempengaruhi atau penawaran atau non-price determinants of supply atau supply shifters. Nah, di sini perubahan ketersediaan atau harga bahan baku, kebijakan pemerintah terkait pajak, teknologi dan juga modal. Ini hal sangat diperhatikan. Terlihat di sini untuk surplus konsumen adalah keuntungan yang diperoleh konsumen karena harga yang berlaku di pasar atau harga equilibrium lebih rendah daripada harga yang bersedia atau mereka bayarkan. Nah, ini juga merupakan hal yang paling identik, hal yang paling mendominan ya dalam hal manakala kita terjadinya sebuah surplus di konsumen karena harga yang tersedia ini mereka tidak bisa menerimanya ya. Oke, ada pertanyaan lain silakan. Baik, silakan. Nova. Kita sudah mengetahui apa itu demand. Jika permintaan absolut tidak terpenuhi, apakah berpengaruh di permintaan pasar? Oke, baik. Ada yang menjawab silakan. Siap, izin jawab, Pak. Baik, silakan. Siap, jadi jawabannya sangat berpengaruh dikarenakan jika uang yang dimiliki tidak mencukupi untuk membeli suatu barang, maka keinginan untuk membeli barang tersebut tidak bisa terpenuhi. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Jadi memang kita melihat ya bahwasanya untuk pemenuhan kebutuhan untuk kegiatan yang harus dilakukan pastinya di sini kita melihat kebutuhan yang ada di pasaran dan juga disesuaikan dengan bagaimana kita membuat sebuah konsumtif tingkat diri kita sendiri disesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ininya seperti itu. Nah, di sini untuk demand sendiri adalah jumlah atau suatu barang atau jasa yang mau dan mampu dibeli pada berbagai kemungkinan harga selama jangka waktu tertentu dengan anggapan hal lain tetap sama atau ceteris paribus. Nah, di sini terlihat untuk permintaan sama dengan keinginannya. Di dalam transportasi di sini adalah kebutuhan turunan atau derived demand dan kebutuhan ini akan timbul memenuhi kebutuhan lain. Nah, pastinya di sini untuk kebutuhan turunan di sini sekali lagi disesuaikan dengan kebutuhan market yang ada. Kita mengetahui bahwasanya kita tidak lepas dari transportasi. Mulai dari kita bangun tidur sampai dengan kita tidur lagi, pasti ada yang namanya bangkitan. Bangkitan perjalanan itu adalah disesuaikan dengan tingkat kebutuhan transportasi yang ada di Indonesia. Nah, kalau misal kita melihat antara di Jawa Tengah, kemudian kita melihat di Kalimantan, itu pasti transportasinya akan berbeda. Karena apa? Karena kontur maupun dari letak geografis dari masing-masing daerah itu akan berbeda. Bahwasanya kita melihat untuk daerah Kalimantan, kebanyakan di sana mayoritas adalah laut maupun pulau di sana. Tidak mungkin kita akan menggunakan transportasi rel di sana. Ya, karena di sana kontur daripada tanah, kemudian juga dari letak geografisnya juga kurang strategis untuk digunakan transportasi berupa rel. Tapi di sana pengembangan sistem transportasi laut sangat mendominan. Nah, kemudian di Indonesia khususnya di kota Semarang yang kita gunakan pada saat ini, itu mayoritas semua moda transportasi itu ada karena di sini letaknya sangat pas untuk lautan ada, daratan ada, kemudian tingkat untuk pengembangan transportasi juga ada. Jadi yang perlu kita sikapi di sini adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan transportasi itu dengan sebaik-baiknya. Ada banyak moda di sini ya, moda darat, moda laut dan juga untuk moda rel ya. Kemudian kita harus menggunakan transportasi itu dengan sebaiknya. Manakala permintaan itu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, pastinya tidak terjadi
jumping, tidak terjadi pengurangan daripada transportasi itu sendiri. Ada pertanyaan lain? Baik, kalau misal tidak ada pertanyaan, kita akan kembali ke game. Baik, untuk semuanya, setelah kita bersama membahas tentang supply dan juga demand, kita akan review terkait materi dari sesi pertama sampai dengan sesi sekarang. Kita akan adakan kuis, di mana kuis ini akan memberikan penilaian atau nilai tambah dari hasil ujian kalian nantinya di ujian tengah semester. Boleh silakan disiapkan untuk handphonenya, silakan. Oke, are you ready? Baik, saya akan mulai untuk soal. Di sini kita akan bermain atau kita akan kuis Kahoot, ya. Kita akan lihat di sini untuk jawaban kalian. Silakan untuk bisa dilihat untuk game pinnya. 3812844. Silakan untuk bisa masuk akses ke Kahoot. Baik, Muhammad Rizky, Fernando, Irma, sudah, Zaid, Hilmi, yang lain? Oke. Baik, kita akan mulai permainan kita. Terlihat di sini sudah masuk semuanya. Kita mulai di pertanyaan pertama. Terkait ekonomi transportasi laut. True or false? Ekonomi transportasi tentang kegiatan yang berhubungan dengan transportasi untuk kebutuhan produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat. True or false? Silakan kalian jawab. Oke, 19 jawaban yang benar. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan peranan transportasi di dalam pembangunan, kecuali A. Stabilisasi dan penyamaan harga, B. Kenaikan harga, C. Meningkatkan nilai tanah, yang D. Penyebaran penduduk. Silakan. Silakan dijawab. Baik, jawaban yang benar adalah kecuali kenaikan harga. Kalau di sini jawabannya adalah menurunkan harga. Pertanyaan selanjutnya. Dalam analisis ekonomi yang perlu diperhatikan kecuali menentukan siapa yang menyediakan sumber dan siapa yang menerima manfaat, B. Hasil total produktivitas, C. Keuntungan dari keseluruhan, D. Perekonomian dilihat secara keseluruhan atau makro. Silakan dijawab. Ayo agak cepat karena hanya 20 detik tersisa. Baik. Scoring tertinggi di sini masih David Beckham. David Beckham sudah mulai melihat di pasaran ya, pasar ya ini. Oke, kita lihat di sini untuk pertanyaan selanjutnya. True or false? Equilibrium sebagai suatu situasi di mana kuantitas permintaan sama dengan kuantitas penawaran. True or false? Silakan dijawab. Di sini kecepatan menjawab ditentukan ini ya, sinyal kalian ya. David Beckham lagi, luar biasa sepertinya. Dan the last question. Manfaat ekonomi di dalam transportasi, kecuali perluasan daerah pemasaran, suplai barang dapat disesuaikan, harga tidak dapat dipertahankan pada tingkat yang layak, atau dapat diproduksi dalam jumlah yang besar dikarenakan bahan baku dan pasar. Silakan dijawab.
Oke. Dan kita lihat untuk skor ketiga adalah Hengki, untuk juara kedua adalah Feni, dan pertama adalah David Beckham. Kita kasih pose untuk David Beckham. Oke. David Beckham hadiahnya apa ini? Oke. Baik. Di sini untuk kuis kita supaya kita melihat ya, mereview bagaimana untuk kalian semuanya bisa mengerti dan memahami materi yang sudah saya berikan. Baiklah semuanya, untuk materi sudah saya paparkan, kemudian kita sudah melakukan kuis untuk memberikan tambahan nilai buat kalian semuanya. Dan di sini sebelum Bapak closing statement, ada yang mau disampaikan di antara kalian terkait tentang materi yang Bapak berikan? Izin Pak. Ya, silakan Nurul. Izin berdiri. Ya. Izin Pak. Baik. Jadi Ya. tentang materi yang tadi saya ingin menyampaikan sedikit tentang di daerah saya. Oke. Di daerah saya itu di daerah sedikit pelosok. Jadi akses untuk ke daerah saya itu sangat sulit diakses. Sarana kami ke satu tempat itu pun hanya menggunakan perahu. Sarana dari tempat saya ke kota itu tuh minim sekali. Jadi harapan saya kepada pemerintah, semoga yang di akan masa yang akan datang itu ada sarana untuk bisa memenuhi kami ke kota. Baik, berarti harapannya adanya pemenuhan kebutuhan jasa transportasi terkait tentang tempatnya Nurul menuju ke daerah kota seperti itu ya. Siap, Karena iya. masih ada keterbatasan transportasi laut itu sendiri. Siap. Oke, amin. Nanti semoga bisa dimengerti ya dari pihak pemerintah ya. Siap, Pak. Amin. Baik, thank you Nurul, bisa Terima kembali ke kasih. tempat. Izin duduk, Pak. Baik, terkait tentang statement yang dilakukan oleh teman kalian ini lebih ke harapan ya. Karena di sini melihat untuk pemenuhan maupun potensi daripada transportasi laut itu sendiri sangat-sangatlah banyak sekali. Karena kalau misal kita hanya menggunakan transportasi darat saja, sedangkan di lingkup sekitar adalah semuanya laut. Seperti yang terjadi di tempatnya Nurul itu sangat tidak masuk akal sekali. Karena kita nggak mungkin kita secara langsung untuk menuju ke kota tanpa menggunakan armada maupun transportasi laut itu sendiri. Ya, yang terjadi harapannya di sini adalah pemenuhan kebutuhan akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekitar. Jadi di sini mungkin untuk Nurul dan juga masyarakat sekitar adanya pengajuan kepada pihak pemerintah, adanya survei nanti dari pemerintah untuk datang ke situ, seberapa banyak permintaan yang terjadi di pasaran, pasti nanti akan dipenuhi kebutuhan transportasi yang ada di tempatnya Nurul itu sendiri. Di daerah mana Nurul? Siap, di Bangka Belitung, Pak. Di Bangka Belitung ya, oke baik. Nah, di sini yang perlu saya sampaikan untuk closing statement kali ini adalah bagaimana terjadi di sini adalah kurva permintaan ya, baik dari demand maupun dari supply penawaran itu sendiri pastinya akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di pasaran. Nah, di sini yang terjadi adalah masyarakat yang menggunakan armada transportasi laut seyogyanya bisa memanfaatkan keberadaan dari transportasi laut itu sendiri. Karena di sini terlihat adanya feeder transport yang akan mengangkut dari angkutan kecil menuju ke angkutan yang besar, dan juga dari angkutan besar itu akan digunakan menuju ke angkutan kota. Dalam hal ini adalah bagaimana angkutan pengumpan itu bisa membawa ke mother transport atau transportasi yang paling induk untuk menuju ke sebuah kota. Nah, di sini untuk pemanfaatan dari transportasi laut sendiri, dan di sini untuk mata kuliah ekonomi transportasi laut sendiri, harapan Bapak adalah terjadi pemerataan dari sisi transportasi laut itu sendiri dan juga dari pemerataan ekonomi di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.